founder Aku Consulting and Holding Center, profesional psikoterapis, dan penulis 12 buku kesehatan mental keluarga. Pendidikan dan pengalaman, S1 jurusan psikologi, S2 magister hukum keluarga, dan pendidikan non formalnya profesional psikoterapis, certified neuro linguistic programming practitioner. Pengalaman kerjanya praktis di rumah terapi Aura, asisten laboratorium psikologi di Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tentang beliau adalah seorang penulis, pembicara, profesional psikoterapis, praktisi kesehatan mental keluarga, dan founder Aku Consulting dan Holding Center dan Mozaik Psikologi. Penghargaan yang pernah beliau dapatkan adalah wisudawan terbaik dan wisudawan lulusan tercepat Fakultas Psikologi angkatan 2011. Karya-karya beliau yaitu 1. 20 Topic of Marriage Life 2022, buku solo terbit di penerbit Kuanta Alex Media Komposito Gramedia. Yang kedua, Menjadi Orang Tua yang Mencintai dan Dicintai Anak, buku solo proses terbit di penerbit Kuanta Alex Media Komposito Gramedia. Dicatat ya mama, bisa ada pertanyaan guys. Dan ketiga, Parenting Buskan 2020, buku solo penerbit Loka Media. Yang keempat, All is Well, tenanglah, jika Allah bersama kita, maka semuanya akan baik-baik saja, buku solo proses terbit di Kuanta Alex Media. Yang kelima, Langit Kita Tinggi tapi Kita Terbang Terlalu Rendah, Kuanta Alex Media Gramedia 2024. Yang keenam, Tak Perlu Mengkhawatirkan Sesuatu Yang Sudah Pasti Untukmu 2020, buku antologi penerbit Khaira. Yang ketujuh, Percayalah, Jerih Payah Pasti Berakhir Indah 2021, antologi penerbit Alma Pustaka. Yang kedelapan, BTS Bahagia Tanpa Syarat 2021, antologi penerbit Motivasi Inspirasi. Yang kesembilan, Kado Cinta Untuk Ibunda 2021, antologi penerbit Alma Pustaka. Dan yang ke-10, buku trilogi bersama Ahmad Rifan yang berjudul Berdamailah Dengan Masalah, Berdamailah Dengan Masa Lalu, dan Berdamailah Dengan Kehilangan. Masya Allah, luar biasa ya. Silakan Bu Yusuf. Sapnya dirapikan. Mama-mama punten sapnya dirapikan dulu ya, yang masih kosong di depan tolong isi. Yang sebelah sini tolong isi dulu. Amu ya. Ganti payung ibu punten. Dapat yang tertanya. Tafassahu fil majalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun jareh, mengajar salam, memberi salam. Araya Bu, sekarang mau fokus dulu, simpan dulu cuciannya, kepoelnya, komo utama nyebutnya. Sekali lagi Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambut botak, rambut cepak, kompak ayeuna, tapi siga nyentak. Nyetak ke Bu. Alhamdulillah ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ceria ini Omu kami meninggal, ibu-ibu sadaya nama muni cerah ceria merona hatinya cerah tapi mendukung cerah
Jadi tidak sesuai antara apa yang disampaikan dengan wallahu a'lam ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan hari yang cerah hati ibu ge sadayana cerah ceria. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini kita dapat bersua, dapat bersilaturahim di Majelis Taklim Al-Muhimmat teman-temannya dari POMG MI Fijian Al-Falah ya. Alhamdulillah tentu semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dilimpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik mama-mama semuanya, salah rehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Kami dompetnya sehat dompetnya. Makanya sekarang teh tanggal belasan ya mama ya. Tanggal belasan teh tanggal apa? Tanggal belas kasihan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, memberikan keberkahan ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan untuk setiap agenda kita ya Bu ya. Nah hari ini temanya sungguh berat sekali. Temanya terkait dengan sukses menjadi orang tua yang sesungguhnya dan peran seorang ibu dalam pembentukan karakter anak. Sebelum dilanjutkan, kira-kira maksudnya naon Bu ya Bu? Maksudnya yang itu lah. Masya Allah ya. Boleh yang mendapatkan slide-nya, boleh karena terbatas mungkin satu orang berdua bertiga, maka di slide pertama saya sampaikan bahwa I love you, Boleh minta I love you for a million reasons. Satu berdua. More than everything, I love you as you are. Jadi kita itu mencintai anak itu tanpa alasan bermiliar-miliar alasan, bahkan anak kita itu adalah segalanya. Bahkan ibu-ibu di sini rela melakukan apapun demi siapa? Demi anak. Tapi kenapa kadang-kadang kok anak teh ada saja yang memang rasanya apa ya? Rasanya membuat ibu mengganjal. Bahkan ibu-ibu seseringnya di dia tenang atau emosi Bu. Gitu serangnya emosi. Kenapa bisa demikian? Karena kita cinta pada anak kita, cinta Bu, sayang sama anak kita. Tapi kenapa kita jarang sekali ibu-ibu, makanya di mana-mana ya saya temanya entah itu untuk ibu rumah tangga, entah itu untuk ibu bekerja, temanya bagaimana caranya agar ibu-ibu harus tema ibu-ibu. Jadi ibu-ibu setua kakak tenang itu nah gitu ya. Jadi kadang kita tidak ingin melakukan hal itu, misalnya ngambek ke anak, hanjaka yang punya kita diusahakan itu dari begitu Bu, sok ngaco Bu, saya kumpul katanya. Nah, karena ada regulasi emosi dari orang tua yang itu akan menular baiknya kepada anak. Dan bagaimana caranya cinta kita itu benar-benar tersalurkan dengan tepat sehingga anak pun mencintai, menyayangi orang tua tanpa syarat dan bukan karena rasa takut. Kalau anak mencintai orang tuanya karena rasa takut, biasanya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lamun ibu sieun ke suami, ibu mencintai suami, ibu melakukan apa yang suami inginkan karena rasa takut, biasanya apa yang terjadi? Di depan seri di tukang ngadumel. Terus nah murang kali kita oke sahabat segitu mama-mama sadayananya di depan kita yes. Nauzubillah di luar melakukan hal yang tidak diinginkan, dan ini tantangan antara orang tua dan sekolah. Kamu anak abis di rumah makieu di sekolah kieu atau sebaliknya di sekolah kieu di rumah kieu. Nah itu adalah tantangan untuk
orang tua dan guru yang memang harus berkolaborasi dan itu tidak mudah. Pagi tadi saja saya scroll media sosial, ada seorang santri yang membunuh ustazahnya. Ini yang pertama. Ya. Saya itu pasti muncul berita-berita itu yang dibaca. Jadi kan media sosial mah algoritmanya dia kalau kita nonton tahu ya acung shopping muncul tahu namanya diskon sana diskon sini. Kami udah ditonton anak-anak muncul tahu cara pemilu di Indonesia sering ditonton parenting munculnya dan lain sebagainya. Tadi saya baru saja kejadiannya memang baru seorang santri yang membunuh ustazahnya di tol mana bagaimana caranya, dan memang setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian karena dendam itu seperti menyalakan api di dalam sekam. Kadang apinya tidak terlihat, asapnya tidak terlihat, tapi merusak. Dan orang tuanya shock. Ini di pesantren, tapi kejadian orang tuanya shock ya. Di rumah baik-baik saja, tapi kenapa dia melakukan hal-hal yang tidak di luar mulut sebagainya. Terhabis pikir dan di luar mulut, nah ini melakukan hal yang memang naudzubillah min dzalik ya. Karena kita sebagai orang tua kadang-kadang mengabaikan tanda-tanda yang terjadi pada diri ya, mengabaikan perasaan anak. Ibu yang diabaikan suami kumaha diabaikan suami. Pagi-pagi ibu beres repotnya tuh terus dandan terus galilin. Nah tiba-tiba pas ui damel suami teh rumah teh balak bunyi. Tahu suami teh dari pagi hingga sore teh nanaon wae aya nu ibu. Kumaha perasaan ibu? Sama dengan anak-anak kita dari pagi hingga sore sekolah. Ya, sama dari pagi hingga sore sekolah. Bahkan ada yang lanjut les, lanjut ekstrakurikuler, lanjut dan lain sebagainya. Tiba-tiba anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tiba-tiba anak tidak sesuai dengan ekspektasi orang tuanya tantrum. Bahkan tantrumnya orang tua lebih menyeramkan daripada. Tapi Bu, menurut riset yang menyeramkan dari ibu-ibu justru bukan ketika marah-marah, tapi ketika apa? Iya. Yang menjadi dilakukan tapi ketika ibu sudah diam, rumah seperti gitu ya. Nah, slide pertama harapannya memang goal atau tujuan dari agenda ini, rasa cinta kita tersalurkan, bagaimana pendidikan karakter untuk anak, bagaimana prioritas aspek perkembangan untuk anak ya, satu-satu dulu. Oke, ada 3 kunci dalam mencapai tujuan ini. Tema yang disampaikan bagaimana menjadi orang tua yang sesungguhnya, bagaimana ibu membersamai anaknya di dalam pendidikan karakternya. Kunci pertama, selesai dengan diri. Dia yang sok healing kadang-kadang. Apa bedanya healing dengan refreshing Bu? Ibu kami jalan-jalan enak healing atau refreshing Bu? Refreshing ya, kalau healing itu memang boleh. Jalan-jalan bisa dikatakan healing jika setelah jalan-jalan ada penyembuhan, hati menjadi tenang. Tapi kalau nggak bisa lagi jalan-jalan pusing dan pusing, kira-kira itu healing kan Bu? Kamu refreshing komo pada jalan-jalan ayah sama ayah nama musimnya. Abi ke kado rekan-rekan teh kamu yang jalan-jalan sama kabari ke Jogja teh tapi nyampe. Namanya teh saya lihat sama hari itu ada mikir-mikir. Sekarang apa sih makanya enggak refreshing teh Bu? Pusing jadi satu diri. Nah, ibu tidak akan bisa menjadi orang tua yang didambakan jika belum selesai dengan diri sendiri. Dalam hadis qudsi disampaikan man arafa nafsahu
Kira-kira kalau ibu masih banyak trauma di masa lalu, masih banyak hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu atau di masa kini, kira-kira membersamai Ananda bakal penuh bu? Bakal penuh dendam. Nah, anak bahkan kemarin saja ada yang sharing, klien saya sharing, ampun kenapa saya tidak bisa mengontrol kalau cubit anak kalau nggak sampai biru, saya nggak bahkan berkali-kali dan itu diumum di tempat ini. Ternyata memang trauma di masa lalu karena orang tuanya pun melakukan hal itu. Bahkan saya merasa lebih dari orang tua saya seperti monster untuk anak saya. Kalau nggak sampai biru nggak puas gitu. Aku itu umur asa terumah, padahal anak saya melakukan hal sepele. Kira-kira ini salah satu alasannya karena belum selesai dengan diri sendiri. Makanya untuk mama-mama yang barangkali kalau di sini ada yang memiliki anak remaja dan lain sebagainya, mungkin rata-rata masih sedikit ya kalau memiliki adik atau siapapun itu, untuk menjadi orang tua yang baik dimulai dari memilih pasangan, ya. Selesaikan dulu dengan diri kita sendiri agar kita tidak menyakiti anak-anak kita, ya. Karena di sini man arofa nafsahu faqad arofa rabbi, ya. Siapa yang mencintai dirinya maka mengenal Tuhannya. Kalau kita self love, bahasa Indonesia self love, self love apa bu? Mencintai diri kita bukan berarti begini bu, mencintai diri kita seperti ada kasus di luar negeri yang jalan-jalan 2 minggu gini bu, ya, jalan-jalan 2 minggu kemudian anak tiba-tiba meninggal. Kita tidak bisa menjudge karena pasti ada something wrong di dalam diri kita. Entah itu memang baby blues, memang postpartum depression atau apapun itu, tapi setidaknya menjadi pelajaran untuk kita. Kalau kita tidak selesai dengan diri kita, akhirnya akan menjadi korban. Ibu, kalau ada anak dan suami yang enak dimarahin anak atau suami bu, kalau marahin suaminya bisa jadi pakaian ibunya, bisa jadi berkepanjangan, bisa berjilid-jilid kayak sinetron. Tapi kalau anaknya belum biasa ngulem, belum biasa rekeh, nggak bisa apa rumah yang ada di dalam diri. Anak itu kalau sering dimarahi ada 2 kemungkinan. Kemungkinannya kalau secara neurologis mah miliaran sel anak rusak sekali di rumah. Namanya, tapi ada 2 kemungkinan. Pertama, anak dia sekali itu ngabatin, percaya ngomong, ayah nah, gitu ya. Anak itu kemungkinan pertama itu, kemungkinan kedua memberontak. Antara 2 itu. Jadi tidak ada istilahnya anak yang dikasari terus oke, tidak ada istilahnya. Hanya menunggu waktu saja, karena Rasulullah SAW tidak mencontohkan demikian. Rasulullah begitu lembut pada anak-anaknya, bahkan ketika Fatimah sudah menikah pun yang harus membukakan pintunya adalah ayahnya. Berpelukan, bahkan ketika anaknya sudah menikah, gitu ya. Artinya contoh dari mana kekerasan itu mendidik, gitu ya. Nah, jadi harus selesai dengan diri sendiri. Itu kunci pertama. Kunci kedua adalah pasangan bahagia. Seueur aya ngomong kasusnya punya istri anu di semen Bandung, istri di semen dimasukkan di ruangan selama 6 tahun sampai KPK. Aya istri anu dimutilasi, aya suami anu selingkuh dikebiri, aya nu pokoknya hal yang memang tidak pernah terjadi di zaman dulu, naudzubillah sekarang terjadi, gitu ya. Karena tidak mungkin menjadi orang tua yang bahagia, menjadi orang tua yang didambakan jika tidak menjadi pasangan yang bahagia. Ini mudah gak bu? Mudah gak menjadi pasangan yang bahagia, harmonis, romantis, seperti lagu eta? Kemana? Langsung nyanyinya itu. Nah, mudah gak bu? Butuh perjuangan, butuh effort, karena cinta itu harus
harus diperjuangkan. Ibu cinta ke suami itu mung genep bulan ibu-ibu. Mual salawasna cinta ke suami ini dalam Al-Quran jelas, kamu menikah bukan karena cinta pada pasanganmu, tapi karena Allah. Karena cinta itu akan mudah. Kalau dalam dunia psikologi hanya 6 bulan saja. Jadi cinta anak ketika itu berdebar-debar, itu berdebar-debar Bu, berdebar-debar pas nalitan hiasan karaoke Bu. Nah sekarang masih berdebar-debar gak Bu? Berdebar-debar kalau akhir bulan. Cicilan sana, cicilan sini, setoran sana, setoran ini. Nah cinta itu hanya bertahan 6 bulan. Pesannya adalah komitmen, pesanannya adalah tanggung jawab, pesanannya adalah kasih sayang. Tapi bukan berarti cinta itu kekenging dipelihara, harus tetap dirawat, harus tetap disirami agar mampu, agar suami-suami kita dilindungi oleh Allah kekenging melakon ibunya. Nah, kami akhirnya menuju salah nyebutnya kayak kami kesusu pelakon sampai gulingan. Ya Allah, alhamdulillah pamilingan zaman ayeuna perilaku pelakon sudah tidak bisa dibayangkannya. Maka ujian untuk menjadi orang tua pun sangat banyak karena kita pun harus menjadi pasangan yang bahagia. Bayangkan gini, saya ada klien usianya SMP, dia gak mau dewasa. Karena apa? Karena setiap hari melihat orang tuanya berantem. Ya, kami mama di sini tersangkut berantem sama calo. Sok kumaha mama? Kami usah berantem karena di depan anak. Caranya, kami tersangkut berantem Bu. Harus diperlihatkan juga di solusi konfliknya, harus diperlihatkan juga cara berdamainya. Agar nanti ketika di sekolah, misalnya apalagi kan yang tidak ada dalam jangkauan orang tua di sekolah, anak mengalami konflik pun anak tahu cara restorasi, anak tahu cara berdamainya karena melihat dari kedua orang tuanya. Kalaupun terpaksa melihat orang tuanya berantem, harus diperlihatkan juga cara berpelukannya setelah berantem, cara bermaaf-maafannya. Ada klien saya anak kecil susah, anak saya susah minta maaf atau mengucapkan, karena ternyata ketika orang tuanya berantem sudah melihat orang tuanya berantem dan sudah jadi perhatikan juga cara berdamainya. Kira-kira kalau pola atau pattern dari keluarga seperti ini, kira-kira muncul gak orang tua yang didambakan ini? Mudah gak untuk orang tua anak bisa mendambakan orang tua ketika yang dilihatnya figurnya tidak mampu menyelesaikan konflik? Nah gitu ya. Terus jika kita melihat ibrah gitu dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar, bagaimana cara menyelesaikan konfliknya? Ibu-ibu kami dikantunkan ke suami di gurun pasir bakal kumaha Bu? Bakal kumaha Bu? Ibu-ibunya gara-gara ngareowan segala lupa. Aja nih ibu ngadamel status ibunya. Bari anu didamel anu di subjek noge pengawas status eta namanya. Nah gini Bu, kita bisa mengambil ibrah bahwa kenapa Nabi Ismail yang jarang sekali bertemu dengan ayahandanya Nabi Ibrahim begitu mencintai Nabi Ibrahim dan Allah. Bahkan ketika kata Nabi Ibrahim akan disembelih pun Nabi Ismail berkenan. Sopan kurang kali itu disembelih kumaha bakal kerja Bu, karena Allah bakal kerja Bu. Nah bujung-bujungnya kenapa bisa sampai demikian? Salah satu alasannya karena Nabi Ibrahim tidak menyakiti istrinya sehingga istrinya kagum pada Nabi Ibrahim, dan itulah yang disampaikan pada anak-anaknya, pada anaknya Ismail. Dan ketika ibu sok puji suami kamu kali Bu, kata Nabi Yahya sabarikna, mama kieu teh ku bapakmu, dan gitu Bu. Tunggal hari makan hati, ya gitu Bu, bukan hari makan daging. Nah kalau itu yang terjadi, saya ada klien
apalagi usianya 35 tahun dia membenci ayahnya karena ibunya pun seringkali mau menggibahkan bapaknya. Karena ibunya seringkali menggibahkan bapaknya, akhirnya padahal bapaknya kembali ke anak teman, tapi kenapa benci mereka bapaknya? Bahkan ketika ia sudah memiliki anak dua, kesel kalau bapaknya karena sedari kecil dipupuk bahwa ayahmu begini nanti kalau kamu cari suami jangan seperti ayahmu. Wah, salah. Nanti dimasukkan ke alam bawah sadar nanti timuran kali akan scanning. Memang akhirnya bahkan ketika ayahnya baik-baik saja, kenapa kok masih benci? Kenapa kok masih kesal? Secara tidak sadar karena ibunya seringkali menggibahkan ayahnya kepada anaknya. Bahkan hati-hati mau curhat seorang kali ibu akan siap ya. Kami ayah masalah saling saroget tekengin curhat pamurang kami akan siap seorang kali mau fokus pada pendidikannya. Nanti juga akan ada waktunya saling sharing dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan kasus perkembangannya seperti apa ya. Tapi intinya tidak mungkin menjadi orang tua yang didambakan jika tidak menjadi pasangan yang bahagia. Aduh kumaha ambu abdi mah dados divorce, abdi mah single parent, gitu kan? Ada kan kendala demikian kan, tidak semua rumah tangga itu baik-baik saja. Kumaha pamisan bekas itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, jangankan untuk orang tua, untuk sapertos ibu-ibu ramana aya ibuna aya nutas serege pengasuhan tanggung jawab kedua orang tua. Bahkan nafkah terhadap anak itu tidak akan terputus sampai anak akil balik. Eta di undang-undang sareng di KHI kompilasi Islam. Pamean tos cerai, hak asuh anak teh dijelaskan bahwa adonna, nafkah dan lain sebagainya itu tidak boleh berhenti sampai anak 21 tahun atau sampai anak balik atau sampai anak mandiri. Ya weh, komo pami ibu anu utuh boh lahirna boh batina. Psikologis nanti tekengin gosong. Psikologis nanti tekengin karena divorce karena single parent. Ibu tidak boleh menghalang-halangi ayahnya untuk bertemu dengan, karena mungkin kalau istri mah ayah mantan ya punya suami ayah mantan, tapi anaknya tidak ada mantan. Tidak boleh menghalang-halangi ayahnya untuk bertemu anaknya karena kasihan sama anaknya ya. Itu teh untuk yang divorce, untuk yang berpisah, apalagi yang utuh harus benar-benar suami dan istri bekerja sama, dan itu tidaklah mudah ya Bu ya untuk menyamakan pola pengasuhan antara suami dan istri tapi di sini dijelaskan bahwa teruntuk engkau yang telah menjadi kekasih halalku atau nyaras itu bukan kalau Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Mari kita jalani hari-hari ini dengan saling mengingatkan. Kamu di kota terdamalkan status Bu ya, inginkan untuk suami ya, saling belajar menjadi lebih baik. Jadilah alarm ketika aku mulai ingat terhadap pisauan dunia hingga kita menua dan bersama mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mulai dari sekarang ibu ngadoan kepengen sehidup semati, tapi ngadoan sehidup. Kalau ibu mau bikin puisi untuk suami
Dan ini yang penting yang menjadi tema kita, yaitu kunci yang ketiga, orang tua bahagia bukan berarti orang tua yang tanpa tantangan. So, sebelum saya jelaskan Bu, tantangan ibu menjadi orang tua di era sekarang, di era postmodernisme, di era gadget, di era segala rupa apapun. Pertama apa yang bikin susah? Kok susah banget jadikan anak solihah dan lain sebagainya. Apa Bu tantangannya Bu? Pertama apa? Anak main gadget terus. Kedua, pergaulan. Ketiga, apa? Lingkungan tempat. Ayo apa? Nyaki semua lah. Nah itu tujuannya Bu ya. Bagaimana cara menjadi orang yang tua sesungguhnya? Silakan Bu di slide selanjutnya. Kita tidak usah pusing-pusing cari parenting sana, parenting sini, yang punya pilih obrolan, pilih apa, membludak-bludak Bu. Mau parenting ala Rasulullah, mau parenting ala sahabat, intinya memang ada beberapa fase dalam perkembangan anak. Kalau dalam Islam, kalau dalam psikologis beda lagi. Anak ketika lahir nyumbur, bayi, masa kanak-kanak, masa remaja awal, remaja akhir, dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir. Nah ini kalau dalam Islam ada, kalau pendapat Ali bin Abi Thalib ada 7 kali 3, tapi ditambahkan juga ada 7 kali 4. Ya, 7 tahun pertama perlakukan anak seperti raja. Seperti raja itu bukan berarti semua keinginannya diberikan. Bukan berarti semua keinginannya diberikan, mau apapun diberikan, itu justru tidak mendidik. Anak sudah bisa minum, dikasih minum, dibuatkan. Ada loh, klien saya usianya 22 tahun masih dimandikan. Padahal bisa. Masih dibuatkan. Tapi bukan berkebutuhan khusus, tidak berkebutuhan khusus. Ya, nah karena memang dimanjakan dari banyak karena biasanya usaha bapaknya. Nah itu ada perbedaan kalau pengasuhan antara ibu dan bapak. Kadang ibu tegas, bapak terlalu memanjakan, kadang sebaliknya bapaknya tegas, ibunya terlalu memanjakan, ya. Nah 7 tahun pertama jadikan anak seperti raja itu maksudnya hari raja, namun di kasaran rumah agung. Raja di kasaran ibu di penjara, ya Bu. Nah gitu. Jadi maksud nama raja itu harus diperlakukan dengan lemah, lembut, penuh kasih sayang seperti di sini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Jadi ada batasannya mana anak aktif, tapi memang meskipun anak aktif tetap harus diajarkan tata krama dan itu tidak mudah. Kita tidak boleh menjadi, karena apa? Karena adab itu nomor pertama. Ada apa Bu? Pertama iman, ya Bu ya. Pertama apa dulu Bu? Terus adab. Pertama adab, ilmu, amal. Iman, adab, ilmu, amal. Ya Bu ya. Kira-kira ada orang yang berilmu, profesor, dokter, wah banyak kali lebar, tapi tidak beradab kumaha Bu? Kira-kira dihormati atau tidak? Nah gitu. Jadi tujuan pendidikan kita itu berilmu, alhamdulillah, tapi jangan sampai berilmu tapi tidak beradab. Ya Bu ya. Makanya anak kecil itu bukan untuk jadi anak yang pintar. Ini kata psikolog senior Ibunda Eli Risman. Tujuan anak kecil itu bukan untuk pintar tapi untuk bahagia mula. Bahagia mula, pintar mah bonus. Dan anak kita mah serenanya pasti pintar. Nanti bidangnya masih kumaha pun sadayana, emang sadayana bisa jadi matematikawan. Nah yang sukses itu kan sekarang beda-beda ya Bu ya. Aya nu di bidang bahasa, aya nu di bidang sains, aya nu di bidang pariwisata, aya nu di bidang semuanya gitu.
Jadi kalau misalnya masalah akademik itu adalah bonus, tapi yang luar biasa di kedua justru untuk usia 7 tahun itu ketika anak sudah mampu mengontrol emosi. Karena anak zaman hari ini susah mengontrol emosi, bahkan 3 hari yang lalu ada berita usia SD yang masuk RSD rehabilitasi karena depresi, HP-nya dijual. Ya, HP-nya dijual. Tapi ada kesalahan orang tua, oke. Pertama di kabel itu dijual. Berarti nggak ada connectedness, nggak ada hubungan antara orang tua dan anak, tetap tidak boleh. Kalaupun mau dijual harus kesepakatan, harus karena anak paham, gitu ya Bu ya. Tapi intinya udah dikasih gadget pun itu sudah tidak tepat sebetulnya ya Bu ya. Tapi intinya ini itu hanyalah satu case saja di antara ribuan kasus. Kenapa sekarang itu rehabilitasi itu dipenuhi oleh anak kecanduan gadget? Ya, rehabilitasi anak itu. Karena di usia 7 tahun pertama ini maksud diberi perlindungan pajak itu bukan berarti hanya gadget dikasih. Biasanya dikasih gadget karena apa Bu? Karena ibu pusing. Karena ibu pusing capek nuju nyusul, nyuruhnya nuju nyusul, nuju masak, nuju naon, horeang, riweuh. Itu padahal orang tuanya memang kudu riweuh. Lebih baik capek sekarang daripada capek nanti. Ya, itu 7 tahun pertama. Kemudian 7 tahun kedua, jadikan anak seperti tawanan. Inilah mungkin MI ya, usia SD. Tapi anak akan bisa bergama-gama menjadi tawanan perang kalau di 7 tahun pertamanya agak-agak kurang tepat. Kan tawanan perangnya maksudnya kumaha Bu? Apakah perang jadi tawanan atau kumaha Bu? Itu hanya majas hiperbol saja. Ya, fiksi saja, masa nama, masa pendidikan, masa dijadikan anak yang mandiri, gitu ya Bu. Dan itu tidak mungkin terjadi ketika usia 7 tahun pertamanya tidak tepat pulang. Makanya di sini kalau ibu-ibu ada yang mau anaknya pesantren Bu, SMP-nya berarti di 7 tahun ketiga. Nah, sekarang persiapannya sekarang dari SD. Ada klien saya itu banyak keluaran dari pesantren nggak betah, capek, pusing, stres dan lain sebagainya. Sekarang harus sendiri, biasanya aku mama di kolongan dan lain sebagainya. Aku bapak itu sekarang harus tiba-tiba mandiri karena menyangka ibu bisa mandiri dengan mencoba. Shock lah anak-anak kita ya Bu ya. Kalau tiba-tiba di pesantren, anu meskipun ayah nama di pesantren ke ayah lontri, di zaman abdi mah nyasa nyalira nyamuk nyaliranya segala nyalira gitu. Ayah nama ayah lontri, ayah catering, ayah nama, tapi tetap meskipun demikian, anak kalau tidak dibiasakan mandiri nanti SMP-nya stres. Kalau anak umum mata pelajarannya 12 pelajaran, kalau anak di pesantren dihitung aja 2 kali lipat. Berarti 24 pelajaran. Dan ayeuna ibu anu memang tidak biasa mandiri, tiba-tiba gitu stres ke anakku. Amun ibu bakal ongat Bu. Nah, bakal ongat ibu juga yang depresi benernya. Nah, kalau tidak dibiasakan dari SD, mulai dari pekerjaan rumah gitu ya. Pekerjaan rumah dulu. Ingat anak laki-laki boleh mengerjakan pekerjaan rumah gak Bu? Boleh. Nah, boleh karena semuanya enak, suaminya cuma kayak arada-arada kalau pegang sapu. Nah, jadi kan pembelajaran yang dia is okay, anak laki-laki mengerjakan pekerjaan rumah. Dia tidak perlu saya jelaskan pekerjaan rumah panjang dan sebagainya punya. Nah, intinya mau anak laki-laki atau perempuan diajarkan mandiri sesuai dengan perannya masing-masing di usia ini agar sinkron antara di sekolah dan di rumah. Itulah yang paling penting. Cek suami idaman menurut ibu anu pintar nyarios atau anu memahami istri, anu empati karena perasaan istri, anu mana Bu? Istri capek dipencetan, istri capek tetap mana Bu? Anu pintar di luar, pintar di luar jadi influencer, jadi public speaker, jadi salah. Akhirnya mana itu lah. Mungkin
sesuai dengan kemampuan anak. Jadi yang mulai dilibatkan agar nanti kalau ada SMP yang ibu mau dipesantrenkan atau apa, anak memang sudah terbiasa gitu ya, tidak shy. Oke, 7 tahun ketiga, jadikan anak seperti apa Bu? Sahabat. 7 tahun ketiga itu berarti usia berapa? 15 sampai 21 tahun. Ibu di sini saya tanya dulu, ada anaknya yang pas, Cuk? 4? Usia berapa tuh anak pertamanya Bu? 19. Oh masuk berarti ya, ini ya. Ada yang 3? Usia berapa anak pertamanya Bu? 15. Ada yang 2? Rata-rata ya, kalau pasti masih kecil. Yang pertamanya anak berapa Bu? 17 tahun. 17. Ya berarti masuk ke ini ya. Nah untuk usia-usia ini kira-kira sepengalaman Ibu, bisa nggak Ibu jadi sahabat kalau di 7 tahun kedua, di 1 keduanya kurang attention, kurang kelekatan, bisa nggak Ibu jadi sahabat? Nggak bisa. No ayah Ibu di private, rasa terus pulang kali teh naon, bagus nggak? Tanda kita di private Bu, anak tandanya anak takut sama orang tuanya, tandanya anak tidak terbuka dengan orang tuanya, tandanya anak tidak bebas dengan orang tuanya. Ini sedihnya punya biayaan orang tua kena ini kue oke di private. Kamu ulang kali gaduh Facebook, kita perlu gaduh Facebook, pun gaduh IG, gaduh IG, pun gaduh TikTok, gaduh TikTok. Idealnya mah anak tidak diberikan gadget sampai anak siap. Karena kecanduan ini kurang kali ibunya. Bapak-bapak kecanduan judi online. Ya, judi online. Kemarin juga ada klien katanya begini, judi online itu dia awalnya dimenangkan bola, dimenangkan bola ini kan 138 juta. Bikinin konten, nah aja supaya kecanduan, supaya kayak ini tungtung nama bujang-bujang yang kemingnya punya mau ayah untuk karena sudah kecanduan untuk bisa ikut judi itu jadi pinjol. Jadi tentu masih judi online engkau pinjol engkau. Sekarang datang ke saya ingin diterapi karena utangnya sudah sampai 170 juta. Ke judi online karena pinjol karena judi online. Jadi awalnya pasti dimenangkan, awalnya 100.000 dengan adanya mengalami hari itu dikasih sakit. Jadi semua orang senang bayangkan kayak bisa beli dia, bisa beli itu dan lain sebagainya. Dan itu bayangkan sangat sulitnya ketika saya terapi anak-anak dengan terapi ibu ngajarin terapi suami gitu. Jadi harapannya jangan dikasih stimulus sebelum anak siap. Jadi buat hati-hati, kesiapan itu bukan usia. Karena sebut kesiapan itu bukan soal usia. Ya Bu ya, itu contohnya para laki-laki bisa ikut game, judi online dan lain sebagainya pun pada usianya 40, 50 gitu ya. Tapi tetap tidak bisa mengoperasikan. Berarti kesiapan itu bukan usia. Sebisa mungkin anak diberikan gadget, anak diberikan kalau sudah mampu bertanggung jawab, sudah mengetahui prioritas agar tidak kecanduan. Kalau sudah kecanduan lagi sekolah pun di otaknya apa? Mobile Legend. Di otaknya apa? MF. Makanya anak saya mengalir gadget karena tidak ingin ambil risiko, tidak ingin anak saya tanggung-tanggung karena gadget. Jadi saya ambil risiko sampai sekarang. Jadi dia ingin cepat dewasa. Karena lihat teman-temannya gadget semua, setiap kesini gadget, gimana gadget gitu ya. Akhirnya dia ingin cepat dewasa, dia cepat mau gadget. Kalau tidak perlu dewasa, kalau sudah siap, kamu pasti gitu ya. Tapi untuk saat ini sangat tidak siap karena pasti dimanapun fokusnya FM. Saya tidak mengerti apa itu FM, Mobile Legend dan lain-lain ya. Nah, tidak mungkin anak kita menjadi sahabat kita di usia 15 sampai 21 tahun kalau di 7 tahun ke-1 dan ke-2
tuanya memang pola asuhnya demikian ya. Kenapa harus jadi sahabat? Karena di usia 7 tahun keempat anak harus sudah siap menikah. Ibu kebayang bu, barangkali ibu nikah bu, ya ibu jantan mertua ya. Ayo kasih jantan mertua di dia asam bangetnya, rasanya karena yang paling ini oh atos bu, yang jantan mertuanya bu ya. Nah kebayang jantan mertua untuk acan nih. Anak itu kalau anak apa anak kita itu anak laki-laki atau perempuan apalagi laki-laki itu kan kawam ya. Arijalu qawwamuna 'alal nisa. Tugas laki-laki itu menjadi pemimpin dan tugas perempuan itu menjadi menjadi pasangannya saling bergandengan tangan gitu ya. Kira-kira kenapa di Undang-Undang Merdeka Nomor 1 usia 19 laki-laki 19 perempuan 19 sudah siap menikah, sudah boleh. Kenapa Bu? Karena di usia ini memang sudah dianggap matang. Meskipun ada idealnya sih, kalau mau sunah rasul ya 25 laki-laki, perempuan ya 20, 21 gitu ya. Tapi intinya untuk kondisi tertentu, makanya itu di Jawa ya, di tahun kemarin di Jawa itu banyak perempuan yang meminta dispensasi nikah. Dispensasi nikah usianya belum cukup tapi terus kecelakaan. Ya punya kecelakaan akhirnya meminta dispensasi nikah ke pengadilan agar disetujui agar bisa dapat apa namanya kartu nikah apa sih namanya kartu nikahnya apa namanya bu? Buku nikah. Buku nikahnya nah ada dapat buku nikah karena kan idealnya tidak bisa ya dia tidak bisa nikah jika dikasih di bawah 19 tahun kalau sekarang. Nah dan ingat untuk usia 21 tahun ke atas alias 7 tahun keempat, ingat konsep tabung tuai. Apa yang kita tabung itulah yang akan kita tuai. Namun ulang-ulang namun kita mengang bonteng bakal jadi namun kita mengang cabai bakal jadi namun mengang goreng bakal jadi namun mengang hade bakal jadi punya dan ini ternyata kita semua termasuk saya perjalanan panjang untuk membersamanya anak-anak dalam berbagai fase perkembangan aspek perkembangan ternyata tidaklah mudah ya bu ya, butuh effort. Kadang ibu-ibu bari ngaleo jadinya yo asam itu asam ngaleo bukan ibu-ibunya. Nah karena memang kenapa bisa demikian, kenapa ibu-ibu zaman sekarang banyak yang dalam tanda kutip stres dan lain sebagainya, kalau orang tua dulu tidak. Kenapa bu? Sebetulnya orang tua dulu itu bukan tidak stres, bukan tidak stres orang tua dulu itu, makanya orang tua dulu galak-galak ya bu ya. Kalau orang tua dulu mana sih kumaha ya bu, bodoh mengalayang ya punya sapu mengalayang gitu ya. Bukan tidak stres tapi karena memang budaya dulu itu demikian, berbeda dengan budaya sekarang yang memang sudah mulai aware terhadap hal demikian. Kayak nama ya undang-undang anti kekerasan, anti KDRT sebenarnya. Nah, itu adalah kunci bagaimana menjadi orang tua yang sesungguhnya. Berarti ketika di rumah usia 7 tahun pertama bangun gimana, kedua gimana, ketiga gimana, keempat gimana, dan itu harapannya sinkron dengan di sekolah. Nah, ibu-ibu kira-kira ibu milih anak yang pintar secara akademik atau emosional quotientnya memang stabil, milih mana bu? Milih dua anak, ibu masuk itunya yang dua anak segala milih dua anak aku ibu-ibu tapi naruh ibu-ibu mending suami ibu gaji 10 juta sasasi tapi uangnya terguli atau suami gaji 50 juta 100 juta tapi tara uli milih mana?
bidadari. Seperti ketika di dunia pun kebutuhan istri dua, kasih sayang kasih uang. Kalau kebutuhan laki-laki apa? Ayo, ini yang suka ayam ini. Ini ayo apa? Kebutuhannya perut dan di bawah. Itu kebutuhan laki-laki. Dalam kitab pun dijelaskan dalam hadis, kebutuhan laki-laki itu masalah seksual, kebutuhan perempuan masalah emosional. Tidak diabaikan, diberikan kasih sayang itu kata ulama pun demikian. Kalau laki-laki terpenuhi seksualnya aman, kalau perempuan pun terpenuhi emosionalnya aman rumah tangga. Nah itu ya Bu ya. Dan di surga pun memang hadiah untuk ibu itu kan bukan bidadari, bukan, tapi perhiasan emas. Sebenarnya ibu pakai makanan naon pun di dunia Bu, naon itu bakso sebelah harganya. Nah di surga ini hadiah untuk ibu makan kuliner. Ibu bisa kuliner, emang yang naon lainnya tidak ada arak yang memang tidak memabukkan, ada air sungai yang memang susu gitu dan lain sebagainya. Intinya memang hadiah untuk perempuan demikian, untuk laki-laki demikian, sama seperti di dunia, dan itu menjadi perhiasan dunia, menjadi kebahagiaan dunia. Itu kuncinya ya Bu ya. Ibu harus bahagia dulu, menjadi seorang diri ibu sendiri, dan menjadi ibu, menjadi istri ibu, istri suami, baru akan menjadi orang tua yang bahagia dan akan membahagiakan anak-anaknya. Dan tentu bahagia ini tidaklah mudah, perlu diperjuangkan. Karena ini kantosan dia Bu, mood itu diciptakan atau ditunggu. Di sana ayah sesehun ibu, kayak mantosan mood dan gitu. Sok aku Bu, aku isi mau sok mendapat status sedikit terang. Terus sebagainya keasan muda itu, sok mantosan mood. Padahal ada motion create emotion, emotion create motion. Jadi badan aku udah digerakkan lah, oke mood. Itu udah digerakkan lah, oke mood. Dan tetap dia ada sana asing muda can ayah. Kayaknya sama bahagia itu kita yang menciptakan, bukan kita yang menunggu. Dan hati-hati Bu, ini kesalahan kita. Idealnya memang suami harus membahagiakan, tapi ketika suami kita tidak sesuai dengan ekspektasi, kumaha? Apakah kita akan tidak bahagia, terkungkung, stres dan lain sebagainya? Kumaha? Kalau sudah ahli tasawuf hingga titik atas, ibu menikah bukan mengandalkan cinta suami, tapi mengandalkan cintanya Allah. Ibu gitu kira suami, meskipun suami menyebalkan, kalau kata Ustazah Karimah Haidrus mah, suami kita kan ke Fir'aun tapi kalau tujuan kitanya Allah mah, penting mah ke surga, hubungan ke ayah kan di bumi mah, di dunia mah memang tempatnya perjuangan. Tapi kan harapan kita mah tuh ya Allah, di dunia hoyong bahagia, di akhirat oke hoyong bahagia gitu. Dan itu harus diusahakan, jangan sampai wios abi mah di dunia barang sake asal di akhirat. Kayaknya doa gitu guys. Kita kan makanya doa sampai jaganya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maksudnya memang harus bahagia di dunia dan juga di akhirat. Kayak ini wios di dunia mah buntung, sekali akhirat untung. Kedah untung, kayak ini untung, tawa untung, kayak ini kedah untung. Sahidun fil dunya, sahidun fil akhirat. Sudah bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Yang terakhir sampai jam berapa? Berapa menit lagi saya? Ini yang terakhir. Titipan nih dari ibu kepala sekolah ya, harus membahas tentang Siti Hajar dan Nabi Ibrahim, pola asuhnya terhadap Nabi Ismail yang akhirnya memunculkan keimanan demikian. Nah, di slide-slide di terakhir, menjelang terakhir, ada beberapa poin yang kita bisa pahami dalam pola asuh Siti Hajar terhadap Nabi Ismail. Yang pertama dari segi kesabaran dan ketabahan.
bersabarlah, bersabarlah, bertahanlah, bertahanlah, sedikit lagi, sedikit lagi. Sampai kapan harus bersabarnya ya Rasulullah? Kata Rasul, sampai engkau bertemu denganku di telaga. Yang bertemu Rasul di telaga, Bu. Nah, itu sabar, ya. Sabarnya Siti Hajar. Nah, ini pelajaran, Bu. Sa'i 7 kali, sofa hingga marwah keliling-keliling. Ternyata jam-jam teh aya di bawah kakinya Ismail. Maksud nama, Bu, usaha we. Hasil mah tetap urusan Allah. Bahkan hasil teh kadang-kadang namun diterima di mana, Bu? Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka. Ya, nah itu pertama, kesabaran dan ketabahannya Siti. Yang kedua, keterlibatan aktif di dalam mendidik anak, di dalam membersamai anak. Ayah nunggu ya, Bu, ibu-ibu. Suami, ibu-ibu zaman ayeuna. Suami uin kerja, ibunya masih senang. Ayo gitu, Bu, ibunya masih di mana? Di alam mana? Suaminya lapar. Ayo nama ngalapate kumaha lapar. Tuh ayah bener-bener dina kulkas. Ayo gitu ayo nama. Tuh ayah bener-bener dina kulkas, dibuka tuh kalau kita dina kulkas candi asakan. Terus aku suami ayah gitu, Bu. Ayah senangnya. Nah gitu namanya keterlibatan aktif, tapi harapannya dengan ikhlas. Kalau anu ketiga, kemandirian, ya, yang perlu kita ambil ibrah dari pendidikannya Siti Hajar terhadap Nabi Ismail, bahwa Siti Hajar mengajarkan kemandirian kepada anak-anak mereka dan memberi mereka kesempatan untuk belajar dan berkembang secara mandiri. Memang bahkan Rasulullah SAW pun, karena Rasulullah ditinggalkan oleh ayahnya sebagai dalam kandungan, kemudian ditinggalkan oleh ibundanya di usia 6 tahun, kemudian sama kakeknya, sama pamannya dan lain sebagainya. Tentu itu memunculkan kemandirian tertentu. Di usia berapa mengembala kambing, di usia berapa sudah pergi lintas negara untuk berdagang dan lain sebagainya, ya, Bu, ya. Nah, khawatirnya anak-anak kita sekarang teh memang itu, Bu, pulang sekolah saya naon, Bu, pulang sekolah saya naon, Bu, lantai teh, Bu, pintas, gitu ya. Khawatirnya itu, jangankan diajak kemandirian dan sebagainya, pintas. Jadi harapannya itu benar-benar diterima. Si karena itu racun, Bu, anggap racun lah ya, tadi, Bu. Saat ini beda, Bu. Nanti memang gadget itu tidak sepenuhnya negatif, jelas. Ya, ada edukasi. Ada 3 konten dalam media sosial, dalam gadget. Pertama, edukasi. Kalau nggak edukasi, agresivitas, kekerasan gender jelas, kekerasan musik. Yang ketiga, porno aksi atau porno. Ada klien remaja, karena dari SD-nya sering kali melihat porno, maka di usia 18 tahun open BO. Open BO bayar 150.000, 200 sekali, dan itu dengan ibu-ibu. Klien ibu-ibu lah yang namanya. Kemudian selain open BO, video seksual juga, Telegram live dan lain sebagainya, gitu. Ngeri gak, Bu? Nah, sedari kecil bahkan ada kasus usia SD mencabuli TK, gitu kan? Karena hormon yang seharusnya nanti keluarnya, tapi kan sudah akil balik menjelang itu, ini sudah keluar dari usia sekarang. Hormon tersebut, karena itu gadget dipinjamkan ke gadget pakai YouTube punya YouTube mah algoritma, lalu kita sering nonton eta mau keluarnya. Dan semua orang paham YouTube Kids. Ibu di sini di HP-nya YouTube Kids atau YouTube umum. Karena aku YouTube umum, nah artinya bahasanya YouTube umum masa. YouTube Kids dan YouTube biasa lah gitunya. Nah, kalau YouTube biasa sekali lewat dan anak lihat, kita itu muncul nanti eta dulu.
naon anak-anak kita terkening di kamar. So anak remaja sekarang hari itu di mana Bu? Di kamar. Dan apa yang dilihat? Alhamdulillah ini dari zaman dulu kan. Yang punya zaman dulu kan kejelekan itu kalau anak kita keluar kan? Benar nggak? Sekarang mah anak di dalam kamar itu kejelekan. Alhamdulillah ini. Dan yang keempat, kepercayaan kepada Allah. Saking percaya pada Allah, keimanannya begitu kuat, pada disembelih, pada dimanapun Nabi Ismail alaihissalam ikhlas pasrah, karena itu adalah bentuk penghambaan pada Sang Pencipta. Dan tidak mungkin Nabi Ismail imannya kuat kalau orang tuanya pun tidak demikian. Meskipun ada anomali di dalam Al-Quran, di dalam hadis, memang selalu saja menjadikan pembelajaran. Kenapa kita tidak berpangku tangan pada suami? Karena Siti Asia pun suaminya sama. Firaun tetap bertakwa nggak Bu? Tetap beriman nggak Bu? Nah, kemudian istri Nabi Nuh alaihissalam, bahkan ketika banjir bandang yang sangat hebat itu sudah memiliki tetap tidak ingin beriman. Itu memberi contoh, Allah memberikan hikmah bahwa idealnya memang pasangan itu harus seperti idealnya memang harus seiman dan lain sebagainya, tapi kita tidak pernah bisa memaksa pasangan, tidak pernah bisa merubah pasangan, termasuk tidak bisa merubah anak, semuanya atas kehendak Allah. Allah melayani di kolbamu, disebutkan nama anak ya, karena pembukaannya kalau anak laki-laki, Allah melayani di kolbamu kalau anak perempuan. Kalau ibunya menyebutkan suaminya mangga, Allah melayani di kolbamu disebutkan nama suaminya bisa. Kalau ibu menyebutkan hati ibu, Allah melayani di kolbi, Allah menyebutkan hati hamba. Gitu ya. Jadi memang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan mengambil kebijaksanaan dalam mendidik. Jadi mudah-mudahan setelah sesi kali ini pelan-pelan Allah memberikan karunia kita untuk ibu-ibu kesaheng wae yang punya homo kami anak balai sekolah ibu-ibu. Kami anak balai sekolah gelombang otak mate alfa hingga beta, eta teh informasi apapun masuk. Jadi jangan sampai balai tidur polot, bangun tidur polot. Jadi mas kenapa? Ada gini, lebaran ibunya lebaran kamar, ibu ngasih jajan ke anak tiap hari gak Bu? Tiap hari. Tapi namun ayah uang setahun sekali lebaran ngasih atas nyibat ya, nyibatnya si uang. Saya tunggu paling saya tahun sekali. Tapi ibu sorangan kan sudah menyibat dengan mama. Kita gak Bu? Tadi di komunikasi itu pada tidur di polot, bangun tidur di polot. Padahal itu yang mereka oleh anak-anak mana tegangan. Padahal siang kan misalnya punya. Nah siang kan tapi memang gelombang otak lagi benar-benar nyerap, makanya kan anak belajar kalau rumah kan gitu. Kemudian orang sebenarnya pakai rumah itu ngarau, dan nyerap-nyerapnya malam oke mau, tapi mungkin nyerapnya kena gitu. Gelombang otaknya menjelang minggu dan bangun tidur tapi alfa hingga beta, dari itu mudah menyerap informasi apapun. Makanya untuk para hafiz dan hafiz itu disarankan menghafal itu di jari sebelum tentunya